Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera kami ucapkan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang hadir dan menonton pada YouTube channel hari ini, izinkanlah saya David Saputra dengan NPM 110, 120, 10, 196 Prodi Manajemen dari kelas bela negara G193 menjelaskan informasi mengenai apa yang pernah sudah saya bahas, yaitu adalah aktualisasi etika bisnis terhadap tingkat pencemaran sungai akibat limbah industri sebagai implementasi sikap bela negara. Nah, mari kita lihat semua Bapak Ibu semuanya. Berbicara mengenai bela negara itu apa sih? Sebuah pemahaman yang disusun sistematis melalui perangkat perundang-undangan dan para petinggi negara mengenai patriotisme seseorang. Kalau kita berbicara tentang bela negara, kadang-kadang orang masih berpikir bahwa bahwasanya bela negara itu adalah TNI, Polri bertugas untuk mempertahankan keamanan pertahanan negara. Padahal bela negara itu lebih luas daripada itu. Bela negara bisa dilakukan di mana saja, kapanpun, dan dimanapun. Dan salah satunya adalah bela negara adalah bagaimana seseorang, kelompok, perusahaan menjaga kelestarian alam di lingkungan negaranya. Itu bela negara. Namun tentu 283 juta penduduk Indonesia tidak semuanya peduli mengenai itu. Masih banyak oknum yang membangkang dan acuh tak acuh mengenai hal tersebut. Mari kita lihat contohnya satu persatu. Dilansir dari kompas.com, Walhi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Mei tahun 2022 melaporkan perusahaan pertambangan batu bara di Provinsi Bengkulu, yaitu PT SIL sendiri, diduga mencemari sungai air Bintunan dengan limbah pabrik CPO. Dan juga izin hak atas tanah usaha perusahaan seluas 648 hektar yang berada di kawasan hutan produksi air Bintunan. Kita lihat sendiri ya, sungai yang sejatinya tuh sungainya itu bening, airnya bening. Namun karena limbah CPO, akhirnya sungainya keruh dan kuning warnanya. Apakah hanya satu? Kita coba bergeser ke wilayah lain, Bapak Ibu semuanya. Kita geser. Nah, PT Citra Mas Mandiri Jawa Tengah diduga pula mencemari sungai di sekitar lingkungan warga. Siapa yang berakibatkan? Pastinya warga desa sekitarnya, yaitu desa Meteseh, Boja Kendal, terdampak penyakit yang cukup berbahaya. Hal ini diungkapkan satu hujan lebat ketika mengguyur wilayah pemukiman warga sekitar, limbahnya ini malah membanjiri jalan raya. Kalau limbahnya sudah membanjiri jalan raya, otomatis namanya jalan akan ketika kena sungai, ya kena limbah itu ke dalam sungai. Dan apa terjadi? Mencemari pertanian. Mari kita coba di pulau lain. Kalau tadi masih Pulau Jawa, kita coba ke pulau lain seberangnya dari Provinsi Kalimantan Barat. PT Citra Mas, yaitu PT CMI, mohon maaf, diduga mencemari Sungai Keduk di Desa Sandal Kiri, Kecamatan Sendal, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dari beberapa gambar yang terima ini, air sungai yang dulunya berwarna coklat jernih, kini malah berubah menjadi keruh, kuning pekat, bahkan agak berbau amis. Sungguh miris Bapak Ibu semuanya ketika kita berbicara mengenai pabrik-pabrik tersebut. Masyarakat yang tidak tahu mengenai hal ini, masyarakat yang mungkin tidak pernah ikut campur dalam pendirian pabrik ini, malah justru yang terkena. Mirisnya lagi adalah ketika pabrik-pabrik ini, perusahaan-perusahaan ini malah menyangkal telah melakukan pencemaran ini. Mereka bahkan dengan niatnya mereka untuk melindungi harga diri mereka, mereka bahkan menyewa atau menyuap ahli uji laboratorium dan meyakinkan masyarakat. Namun syukurnya dari beberapa kasus ini, masyarakat pun tidak kalah pintarnya. Mereka juga menyewa juga tenaga ahli laboratorium independen dan melakukan uji. Ternyata hasilnya sangat berbeda. Sungguh miris Bapak Ibu ketika kita mendengarkan hal ini. Lantas, kalau kita berbicara mengenai ini semua, apa sih larinya? Larinya adalah bahwasanya mari kita bersama-sama mengetahui bahwa bisnis dan lingkungan adalah suatu kesatuan yang padu. Peduli akan bisnis, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, juga harus peduli dengan lingkungannya sebagai bentuk perwujudan dari sikap bela negara. Mengingat kalau yang tadi kita lihat banyak pencemaran dari perusahaan-perusahaan tersebut,
bahwasanya kita bisa tahu, kita bisa menilai juga bahwa sikap bela negara dari beberapa pabrik ini sangatlah kurang. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya tanggung jawab berbisnis terhadap lingkungan. Ada orang mengatakan, bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dengan berkepentingan dengan lingkungan, sehingga bisnis tidak terlepas dengan faktor lingkungan yang mendukung maupun yang menghambat atas tujuan yang ingin dicapai. Sikap bela negara, tentu kita harus mengetahui hal ini. Mari kita melihat selanjutnya. Tentu sikap bela negara dimaksud adalah bagaimana pabrik-pabrik ini memiliki prinsip-prinsip etika bisnis yang baik. Ya enggak? Etika bisnis dalam hal ini bukan masalah akhlak. Bagaimana mereka bisa melayani masyarakat, tapi juga mereka mengayomi masyarakat, menjamin kehidupannya. Itulah yang juga menjadi pertama. Masyarakat adalah bagian yang tidak akan terlepas bagaimana perputaran roda bisnis dari suatu perusahaan. Karena itu, sikap bela negara yang dimaksud ini kepada kita semua, kepada khususnya para pelaku-pelaku, petinggi-petinggi perusahaan, sikap bela negara inilah bagaimana pabrik perusahaan memiliki prinsip etika bisnis dalam lingkungannya. Bisa dari sikap menjaga ekosistem alam, bisa dari prinsip solidaritas, sehingga menimbulkan rasa kebersamaan dengan menjaga ekosistem alam dan lingkungan hidup, agar tetap lestari dan tidak rusak, sehingga sumber daya alam bisa dinikmati di masa mendatang. Lantas, nah, ada seseorang mengatakan, tanggung jawab dalam kehidupan ekonomi adalah bukan bagaimana mereka bisa mengayomi pegawainya saja, tetapi juga mampu melestarikan lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya alam sedemikian rupa, hingga konteks lingkungannya tetap ada manfaatnya bagi manusia. Karena itulah dari segala prinsip tadi yang kita sebutkan tadi, diharapkannya pabrik dapat mengimplementasikan prinsip etika bisnis demi lingkungan hidup yang lestari. Dapat mengambil kenikmatannya secara berkelanjutan dan kontinu. Hal ini tentu selain demi kemakmuran bersama, juga mewujudkan dan mengkampanyekan sikap bela negara yang selalu diinginkan para pahlawan-pahlawan yang sudah lama meninggalkan kita. Karena itu dalam akhir ini, kami menyampaikan beberapa solusi kami dalam mengatasi pencemaran atas nama pabrik agar sesuai dengan etika bisnis. Dimulai dari pemasangan instalasi pengolah air limbah atau IPAL untuk menjaga kualitas air sungai. Kemudian juga tugas dari para pemerintah dan juga para pelaku bisnis, itu adalah pembuatan AMDAL. Diharapkannya adanya pemantapan terhadap aktivitas proyek, penyimpanan, dan pengiriman barang sisa beracun juga perlu dipertimbangkan lagi. Pembuangan barang sisa beracun ini tentu dibuang ke dalam lokasi pembangunan yang jauh dari pemukiman. Sehingga diharapkan ya masyarakat yang tinggal di dekat-dekat tersebut tidak akan terkena limbah-limbah tersebut. Kemudian tak lupa perusahaan juga harus kembali meninjau prinsip-prinsip etika pribadi dan juga etika bisnis, lingkungan, serta penekanan prinsip integritas nasional, integritas moral, serta memegang teguh mengamankan kepentingan publik yang terkait dengan sumber daya alam. Itulah solusi permasalahan yang bisa kami tawarkan kepada para pelaku bisnis, para pejalan ekonomi. Karena apa? Perusahaan juga membutuhkan masyarakat. Masyarakat juga membutuhkan perusahaan. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang dikalahkan. Ketika alam sudah bersuara, alam tidak kuat, maka tidak hanya perusahaan yang terdampak. Masyarakat yang tidak berdosa pun juga ikut terdampak. Nauzubillah min dzalik. Karena itu, sebelum saya tutup dengan ucapan salam, saya ingin mengatakan sepatah kata. Lingkungan bersih akan menimbulkan kesehatan. Kesehatan, maka generasi kita akan jadi sehat. Karena itu, untuk membela negara kita cintai ini dibutuhkan warga negara yang sehat. Selain itu, bangsa ini juga bisa disegani bangsa lain. Karena memiliki penduduk yang kuat, bersih, dan cerdas. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya.